Halo. Oke, yang udah datang coba dinyalain dulu ya videonya ya. Suara aku udah kedengeran belum nih? Ada Cecil, Vida, Farah, Jenny, Ratih, Sabila, Salwa, Fania, Febrian. Coba dinyalain dulu ya, aku tunggu ya. Kak izin off cam lagi sakit jadi agak lemes. Coba yang lain mana nih? Cecil ada nggak Cecil? Ada Kak, cuman kalau on cam internetnya unstable, terputus-putus. Oke, Sabila? Iya Kak, ada Kak. Coba videonya ya. Tinggal bagikan. Vida, mana Vida? Vida? Halo Vida? Ya, Vida mic-nya error. Coba videonya Vida. Nah, tuh ada. Farah, mana Farah? Nah, kenapa Farah? Jenny, Jenny mana Jenny? Jenny? Iya Kak. Oke. Sip, terus siapa lagi nih? Ratih, Ratih. Ratih ada nggak Ratih? Lagi di luar Kak, belum pulang. Lagi di mana? Di sekolah. Di sekolah. Emang, oh kamu udah ini masuk sekolahnya? Udah Enggak ngambil jadwal buat Oh. ambil password buat Okay. Febri mana Febri? Febri, Fania mana? Ada nggak Febri sama Fania? Oke, mana nggak ada orangnya. Ya udah. Oke, nah jadi untuk hari ini kita belajar peluang ya. Peluang. Besok, minggu depan juga peluang nih materi terakhir ya. Nah, kalau misalnya materi ini nih peluang, kira-kira menurut kalian yang bikin susah apa nih? Kalau Jenny gimana? Kan udah belajar nih sebenarnya di sekolah. Yang menurut kamu bikin susah apa? Kadang Atau suka lupa nentuin rumus, Pak. lupa rumusnya. Oke, terus yang lain? Vida, Vida. Kalau Vida gimana? Ya, mic-nya nggak ada. Coba di ini dulu, di chat aja, chat aja. Sabila, Sabila. Paling apa ya Kak? Bingung gitu loh, ini harus pakai kayak gimana? Apa ya kan soalnya soal cerita gitu kan ya Kak? Jadi bingung aja. Oh, bingung karena soal cerita. Hmm. Oke, oke. Bentar nih aku sambil share screen aja deh, biar aku catat. Sebentar ya. Peluang mana? Oke. Ini dulu deh. Nah, apa tadi? Bingung gimana caranya karena soal cerita gitu ya. Sama apa yang banyak juga pasti ini bingung pakai rumus apa gitu ya. Bingung atau lupa rumusnya yang mana gitu. Rumusnya yang mana? Terus bingung caranya gimana karena soal cerita ya.
Atau diapain gitu ya, mungkin diapain. Cerita. Vida, tadi gimana tuh Vida? Kalau Cecil gimana Cecil? Ya Kak, Kalau Cecil menurut kamu apa nih yang bikin bingung nih peluang? palingan kebalik-balik sih. Kebalik-balik apa tuh? Kayak karena kadang aku bingung kalau misalnya soal ceritanya kayak gini rumusnya gimana, jadi mungkin kebalik-balik di situ. Kebalik-balik rumusnya. Ya. Oke. Kalau Salwa gimana Salwa? Kayak masih ada beberapa soal yang bingung gitu Kak. Tipe soalnya kan beda-beda. Jadi kadang kayak masih bingung kalau tipenya kayak gini, kayak gitu Kak. Oh iya, sip. Nah, ya benar. Jadi emang kalau peluang ini dia, apalagi nanti kan ini adanya nggak cuma di mat PK doang ya, di mat IPA juga ada tuh. Ini dia variasi soalnya emang banyak banget ya. Tadi juga kan kalian udah tes, itu kan nggak ada soal sama yang cuman apa ya, cuman ganti angka kan nggak ada ya. Jadi dia varietas. Soalnya macam-macam gitu ya. Variasi. Soalnya bervariasi. Variasinya banyak gitu ya. Nah, jadi tuh caranya gimana sih? Ini banyak yang bilang rumusnya lupa, bingung, suka kebalik-balik gitu intinya ya. Ini permutasi kombinasi atau gimana gitu kan. Nah, jadi sebenarnya soal peluang itu percaya nggak kalau nggak semuanya butuh rumus justru. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat soal nih, biasanya kan kayak mungkin kalian langsung oh ini rumusnya apa gitu. Banyak yang kayak gitu ya. Ini rumusnya permutasi atau kombinasi gitu kan. Nah, tapi sebenarnya justru nggak semua nih butuh rumus gitu. Belum tentu ya, ini belum tentu. Belum tentu butuh. Tentu butuh. Misalnya yang paling gampang. Kalian lempar koin nih ya, lempar koin, satu koin. Nah, kan koin itu ada dua sisi ya, satunya yang gambar ya kan, satunya yang angka ya kan. Ditanya peluang muncul sisi angka, apakah butuh rumus nih? Enggak kan? Yang penting kita ngerti peluang itu apa gitu ya. Konsepnya itu apa sih? Peluang. Nah, peluang itu kan adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nah, kalau dalam bahasa matematika itu namanya favorable events. Jadi kayak kejadian yang kita mau tahu peluangnya ya. Favorable. Pakai bahasa Inggris. Event itu kejadian yang kita mau tahu peluangnya. Nah, dibagi dengan total events gitu ya. Itu tuh total seluruh kejadian yang mungkin terjadi ya. Total kejadian yang mungkin terjadi. Nah, gitu. Oke, itulah konsepnya. Gitu aja. Nah, jadi kalau kasus ini nih koin gitu kan. Kira-kira kejadian yang mungkin terjadi apa? Kan cuma dua macam ya. Bisa bergambar ya kan, satunya gambar, satunya angka. Udah kan? Nah, berarti kita tahu nih total events-nya gitu. Total events-nya berarti berapa? Berapa banyak?
Wah, 4. Total events. Total kejadian yang mungkin terjadi. Kan ini bisa gambar, bisa angka ya. Ini dari satu koin ya, dari satu koin maksudnya ya. Berapa tuh berarti? Enggak jelas tadi suaranya. Kok putus-putus ya? Ada yang ngechat apa nih? 2 enggak sih, Kak? Iya, 2 kan? Cuman gambar sama angka doang ya kan? Ini gambar, satunya lagi angka gitu. Jadi 2 totalnya. Nah, terus peluang munculnya sisi angka. Nah, berarti kan ini yang di atasnya itu kejadian yang mau kita tahu peluangnya, yaitu sisi angka gitu kan ya. Sisi angka. Nah, sisi angka kan dari 2 ini 1 gitu kan ya. Berarti ya udah 1. Jadi 1/2. Udah gitu doang. Nah, butuh rumus-rumus enggak? Enggak. Oke. Jadi justru kalau lihat soal peluang, ini caranya pertama jangan langsung, oh ini rumusnya apa gitu. Belum tentu ada rumus. Pertama kalian ngertiin dulu soalnya nih. Ngertiin dulu soalnya. Karena kan dia pasti soal cerita ya. Jadi math modeling gitu kan ya. Math modeling. Ini harus ngerti dulu nih. Nah, kalau udah ngerti tuh kalau misalnya aku ngomongnya kayak apa ya, logikain gitu ya. Logikain dulu nih gitu. Jadi persamaan kalau bisa bikin persamaan bikin dulu, kalau enggak ya dibayangin dulu, dilogikain dulu tuh soalnya tuh maunya apa sih gitu kan. Maksudnya gimana. Terus kalau udah logikain baru deh bikin apa ya? Gini aja, butuh bikin perhitungan. Bikin perhitungannya. Nah, kayak yang tadi kan yang peluang itu, bikin perhitungannya 2/1 udah gitu kan. 1/2, sorry. 1/2, selesai. Nah, tapi kalau misalnya hitungannya ini ribet gitu ya. Kadang-kadang ribet nih, butuh rumus. Kita harus tanya dulu, dia butuh rumus nggak? Gitu. Kalau butuh baru deh kita bisa pakai rumus permutasi atau kombinasi ya. Tapi kalau misalnya nggak butuh rumus ya nggak usah ngapain. Oke. Nah, coba lagi. Peluang muncul angka 1 dari dadu nih. Jadi kita lempar dadu. Peluang munculnya angka 1 gimana? Berarti? 1/6. Iya. Gampang kan? 1/6. Kagak ada rumus-rumusan nih. Tinggal kita hitung aja total events. Gitu, kejadian yang mungkin terjadi. Berarti kan dia kan sisinya ada 6 ya. Si dadu ada 6, ada yang angka 1, ini angka 1, ini 4, ini 6, dan seterusnya kan. Berarti kan ada 6. Kalau muncul angka 1 ya cuman sisi yang ini doang, makanya 1, 1/6. Udah, gampang. Oke. Terus, coba kita lihat soal selanjutnya. Dalam suatu kotak terdapat 3 bola putih dan 2 bola hitam. Jika dari kotak tersebut diambil secara acak 2 bola sekaligus, maka peluang bola yang terambil berwarna sama adalah, nah ini ada di tes tadi ya, by the way. Nah, kita bayangin dulu nih, tetap ya, ngertiin dulu soalnya, jangan langsung rumus-rumus. Ngertiin dulu, dia ada 30 putih nih, jadi kita lihat, bikin aja ya, biar kebayang. Kita gambar. Ada yang putih 3, terus ada yang hitam 2 gitu ya. Hitam. Nah, ini sebenarnya kalau di peluang tuh ini putihnya kita nomorin juga ya, 1, 2, 3 gitu ya. Hitam 1, hitam 2. Nah, jika dari kotak tersebut diambil acak 2 bola sekaligus kan. Nah, berarti kita ambil nih 2. Berarti kejadian yang mungkin terjadi gitu ya. Apa aja? Kan bisa aja misalnya nih, kita ambil putih yang pertama sama hitam yang pertama, ya nggak? Putih pertama, putih kedua gitu misalnya. Putih kedua, putih ketiga.
putih ke satu sama hitam kedua. Dan seterusnya banyak. Nah, waduh ngelisnya banyak banget nih kalau satu-satu, ya kan? Disitulah kita pakai rumus untuk bantu ngitung gitu ya. Untuk bantu perhitungan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita harus list satu-satu nih, oh kelamaan gitu. Kadang-kadang juga nggak teliti ya, ada yang kelewatan. Nah, disitulah perannya si rumus ini gitu ya. Baru nanti pakai rumus. Oke. Sampai sini pada ngerti? Ada yang mau nanya dulu? Nah, aku kasih contoh yang soal yang mirip UTBK tahun kemarin ya. Sebuah password terdiri dari 4 digit yang terdiri dari angka dan huruf vokal dengan ketentuan sebagai berikut gitu kan. Lalalala. Nah, ini aja apakah mesti masukin rumus permutasi ya, permutasi atau kombinasi nih kalau kayak gini? Perlu nggak nih rumus ini? Nggak perlu. Nggak perlu kan, bahkan ya di UTBK aja kagak perlu rumus ya kan. Jadi hati-hati, jangan nanya rumus dulu, dilogikain dulu. Kalau ini kan cuman pakai apa ya namanya, ngisi spot gitu ya, yang kayak gini nih. Jadi diisi angka gitu kan ya. Ada 4 spot ya kan, kita isi kemungkinan angkanya gitu. Kagak pakai rumus sama sekali bahkan. Oke? Nanti paling ya, tebakan aku kalau kalian pakai rumus itu paling buat yang mat IPA ya. Kalau ini PK belum tentu pakai rumus. Sip. Nah, sampai situ harus ngerti dulu nih, paham banget. Jangan sampai pas ngeliat soal otomatis rumus enggak ya. Oke, nah sekarang kita coba baru deh ngertiin permutasi apa sih, kombinasi apa sih. Nah, misalnya nih, ada 3 kursi ya, ada 3 kursi berjejer, terus ada 3 orang nih, si A, si B, si C yang mau duduk di sini. Gitu. Terus ditanyain dia kemungkinan urutan ya, urutannya gimana nih gitu ya. Nah ini belum masuk peluang ya, baru urutannya aja, banyaknya urutan, nah, banyak urutan yang memungkinkan. Yang ini belum ngitung peluang bahkan ya. Baru banyaknya urutan aja yang mungkin. Nah, kita lihat ya. Kalau ini mungkin semua udah bisa, tapi aku kasih konsepnya gitu. Kan dia ada 3 orang ya. Jadi kita lihat aja dari kursi yang pertama dulu nih, yang paling kiri ya. Itu kan kemungkinan masih bisa diisi oleh A, ya kan? Bisa diisi oleh B, bisa diisi oleh C ya. Karena kan masih kosong semua nih, kursi pertama. Nah, terus kursi kedua, misalnya si A udah ngisi ya. A udah ngisi di kursi pertama. Berarti yang di kursi kedua bisa jadi B ya kan, atau C, ya nggak? Nah, kalau misalnya di kursi pertama B, berarti yang kursi kedua bisanya A atau C, ya kan? Yang C juga gitu, bisanya A atau B, gitu kan? Ini yang kursi kedua ya, ini pertama, kedua, ketiga. Gini deh. Pertama, kedua, ketiga. Nah, terus kita lihat lagi. Ini kan udah kursi pertama A, kursi kedua B, ya kan? Oh, berarti kalau gitu mau nggak mau kursi ketiganya C, ya kan? Ini juga A, C, berarti B, ya kan? BA, C, ya kan? Ini BC, A, CA, B, CB, A. Gitu kan ya? Nah, jadi kalau di sini, kalau misalnya kita ditanya urutan yang mungkin, A, B, C ya. A, B, C sama A, C, B, ya kan beda kan, jelas ya? Urutannya B, A, C gitu. Kalau misalnya dihitung sama, ngapain ditanyain urutan gitu kan. Ini semua beda nih. BCA, CAB, CBA gitu kan. Beda semuanya.
Nah, kalau kita hitung berapa nih? Ini masih manual ya kita ya. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kemungkinan urutan. Oke. Nah, terus kalau misalnya cara buat ngisi dengan ngisi spot ini ya, gimana nih? Tadi kan udah lihat ya, di kursi pertama masih ada 3 kemungkinan. Makanya kita isi 3 di sini. Gitu. Terus di kursi kedua, kalau misalnya udah dipakai 1, otomatis tinggal 2 kemungkinan kan? Masing-masing ya, tapi ya. Masing-masing 2 kemungkinan nih. Makanya ini dikali 2. Ya kan? Soalnya masing-masing nih AB, AC, BA, BC, CA, CB ya kan? Harus dikali. Kalau ditambah nanti jadi cuma 5 ya. Nggak nyambung. Nah, kursi ketiga, oh ternyata tinggal 1 doang nih gitu ya. Masing-masing 1, ya udah dikali 1. Gitu. Makanya kita familiar banget kan, 3 dikali 2 dikali 1 nih sering banget dipakai yang pakai spot ini. Cara ngisi spot ya maksudnya. Ini kalau dikaliin berapa totalnya? 6 juga kan? Sama ya, sama tadi kita hitung manual ya. Gitu. Oke. Atau bisa kita tulis ini 321 dengan 3 faktorial ya. Ini bisa juga. 3 faktorial maksudnya 3 dikali 2 dikali 1. Gitu. Sampai sini dulu ada yang mau nanya nggak? Bisa. Nah, jadi permutasi itu, bentar, ini belum rumus, sorry. Bentar aja. Nah, sekarang contoh yang kedua ya, sekarang nih, tetap ada 3 kursi, tapi ada 4 orang ya. Jadi bukan 3 orang, ada 4 orang. Nah, mau duduk di sini berarti kan 1 nggak kebagian ya. Yang ditanya sama nih, banyak urutan yang mungkin gitu ya. Urutan yang mungkin. Gimana nih berarti guys? Kita pakai ngisi spot caranya. Berarti di kursi pertama kemungkinannya ada berapa? 4. 4 kan? Kan masih A, B, C, D ya. A, B, C, D. Nah, kursi kedua ada berapa? Ada berapa nih angkanya? 3, Kak. 3 ya. 3 ya. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya A udah di kursi pertama, dia sisanya kan tinggal B, C atau D gitu yang mungkin. Gitu kan. Nah, terus kalau di kursi ketiga berarti berapa? Ada 2. Ada 2 ya. Itu. Ini juga kita lihat kalau udah A kursi pertama, B kursi kedua, berarti yang di kursi ketiga tinggal C atau D. Dan selanjutnya, dan seterusnya ya. Gitu. Berarti banyaknya urutan, tinggal dikaliin aja ya. Berapa nih? 24. 24 gitu kan, gampang ya. Atau 4 faktorial. 4 faktorial per berapa berarti? 4 faktorial per Faktorial. 1 faktorial ya sebenarnya ya. Nah, oke. Nah, sekarang pakai misalnya ada huruf ya. Jadi kita mau nyusun huruf. 3 huruf ya, jadi ada 3 spot. Hurufnya dari A sampai J nih, tapi cuma ada 3 spot. Nah, berarti banyaknya urutan yang mungkin gimana? Di spot pertama dulu nih berapa? Hurufnya A sampai J. 10. 10 ya. Terus yang spot kedua? 9. 9. 8. 8 kan? Gampang ya, tinggal dikali-kaliin aja. Atau kalau dibuat dalam faktorial jadi apa nih? 10 faktorial per berapa? Per 3. Ayo, ini yang hilang apa nih sebenarnya? 7 faktorial. Iya, 7 faktorialnya kan? Faktorial. Enggak. Iya. Nah, by the way kalau yang tadi yang awal itu kan dia
sebenarnya 3 faktorial per 0 faktorial gitu ya. 0 faktorial ini 1 ya. Ini definisinya 0 faktorial itu 1. Nah, dengan ini kita bisa simpulin rumus umumnya gitu kan ya. Berarti rumus umumnya itu kalau misalnya permutasi itu dia di atasnya itu kan dia n-nya ya. N si orangnya kalau di sini ya, N si orangnya atau N si hurufnya gitu ya. Jadi n faktorial dikurang apa nih berarti? Dibagi apa? N min R faktorial. Iya. R faktorial. N min R dalam kurung faktorial gitu kan. R-nya ini apa nih? R-nya itu jumlah spotnya gitu ya, spot yang ada gitu. Jadi kayak yang ini nih, yang huruf misalnya ya, jumlah spotnya kan cuma 3 ya. Ini R-nya itu 3 maksudnya ya, R-nya 3. Nah, kenapa dapat 7 faktorial? Kan 10 dikurang 3. Gitu ya, jadinya 7. Itulah dia rumus umumnya ya. Nah, ciri-cirinya apa? Ya, urutannya ngaruh ya, jelas ya. Urutannya ngaruh. Terus, kalau pakai rumus ini ya, kalau pakai rumus yang ini, rumus umum permutasi, itu tuh nggak boleh ada orang atau bilangan atau huruf atau lain-lain yang sama tuh nggak boleh ada ya. Gitu ya. Nggak boleh. Oke. Tapi nanti bedain sama kalau pakai cuman ngisi spot gitu. Ngisi spot kan bukan rumus umum permutasi ya. Kalau ngisi spot ya suka-suka. Kalau mau sama juga boleh gitu kan ya. Misalnya nih, langsung aja dicontohin. Ada 3 spot nih. Misalnya mau bikin kode gitu ya. Mau bikin kode dari angka A, angka lagi huruf A sampai J. Tapi boleh sama hurufnya ya. Boleh sama. Kira-kira berarti gimana nih? Spot pertama diisinya pakai angka berapa berarti? Halo? Berapa? Ada yang jawab tadi? 10 ya. Angka kedua, spot kedua? 10. 10 juga. Spot ketiga? 10. 10 juga kan? Oke, jadi ya Pak, kalau ngisi spot ini mah bebas gitu ya, mau sama mau enggak boleh. Tapi kalau udah pakai rumus umum yang ini, ya itu otomatis rules-nya ini yang tidak ada yang sama nih harus dipenuhi ya. Cuman berlaku yang 3 ada yang sama aja soalnya. Oke, dan tetap urutan tuh ngaruh. ABC sama ACB itu beda gitu ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau nanya nggak? Bisa? Lanjut, contoh soal. Nih yang gampang dulu, coba aku panggil aja. Cecil. Cecil ada? Ada, Kak. Oke. Berapa banyak bilangan 2 angka yang bisa dibuat dengan angka 1 sampai 9? Jika tidak ada angka yang sama. Nah, gimana nih Cecil? Oke. 9 faktorial per 7 faktorial. Oke, jadi ini bisa pakai 2 cara ya. Mau ngisi spot boleh, atau mau pakai rumus umum boleh. Kalau rumus umum tadi 9 faktorial per 7 faktorial kan. Mau ngisi spot, nah spotnya cuma 2 angka kan. Nah, terus angkanya 1 sampai 9, tapi nggak boleh ada yang sama. Berarti di spot pertama 9 ya kan. Di spot kedua 8. Ya, ini kalau dihitung nih hasilnya sama nih, berapa nih hasilnya? Berapa Cecil hasilnya? 72. Iya, 72 ya, sama. Boleh pakai yang mana aja. Nah, sekarang masih Cecil nih, masih Cecil. Boleh ada angka yang sama, berarti gimana? 9 kali 9. Iya, kalau ini hati-hati jangan pakai rumus umum ya. Pakai aja yang ngisi spot. 9 dikali 9, jadinya? 81.
81. Gitu ya. Ada yang mau nanya dulu sampai sini? Lanjut, yang nomor 2, Vida sekarang. Vida ada? Vida nggak ada ininya ya, mic-nya. Amar deh, Amar. Vida nanti dulu deh. Nah, Amar aja. Berapa banyak bilangan genap 3 angka ya, bilangan genap 3 angka yang dapat dibuat dengan angka 1 sampai 9 jika tidak ada angka yang sama. Nah, gimana nih? Kalau saya pakai yang kayak di bawah itu loh Kak, yang garisnya 3 itu 1, 2, 3. Ngisi spot ya. Oke, terus Ya, gimana? Nah, yang pertama itu kan ada 4 kemungkinan. Angka genap 2, 4, 6, 8. Jadinya Yang 4. paling kanan atau paling kiri? Paling kiri. Paling kiri. Coba kalau Iya. angka misalnya 102 itu genap itu ditentukan oleh angka yang paling kanan Kak, atau paling kiri? Paling kanan Paling ya. kanan. Berarti yang ini menentukan genap ganjilnya kan? Iya. Yang di sini ya, bukan yang di kiri. Nah, berarti tadi bisa apa aja kemungkinannya kalau genap? 4, 6, 8. Oke, berarti ada 4. kemungkinan. Nah, berarti baru sisanya ya. Yang spot 1 sama spot 2. Spot 1 berarti berapa? 8. Spot kedua? 7. Gitu ya. Ini tinggal kita kaliin gitu kan. Oke, kalau yang B gimana? Boleh ada angka yang sama sekarang. Berarti gimana? Yang kanan tetap 4, paling kanan. Tetap 4 ya. Yang pertama, yang kiri spot pertama? 9. 9. Yang kiri spot kedua? 9. 9. Oke, sip. Ini tinggal dikaliin juga ya. Gitu ya. Ada yang mau nanya sampai sini? Nggak ada. Jadi rumus umum itu sebenarnya berlakunya itu tuh spesifik ya soal-soalnya ya. Jadi kayak yang nomor 2 ini aja. Nomor 2 tuh nggak bisa pakai rumus umum ya. Nggak masuk dia hitungannya. Nanti malah bingung. Yang tadi aku liatin juga ya. Si soal UTBK kagak bisa nih pakai rumus umum ya. Walaupun dia permutasi yang urutannya ngaruh gitu ya intinya. Urutannya ngaruh, tapi nggak bisa. Oke, bisanya justru pakai ngisi spot, ya kan? Nah, coba ini sekalian deh kita kerjain aja ya. Kan tinggal ngisi-ngisi spot. Fania ada nggak mic-nya? Fania? Nggak ada. Farah? Ya, Kak. Oke, coba kita ini dulu nih ya. Baca lagi ulang. Sebuah password terdiri dari 4 digit gitu kan, ada 4 spot berarti. Dan terdiri dari angka, angka dan huruf vokal ya, vokal. Dengan ketentuan sebagai berikut, dia angka huruf. Nah, angka yang pertama adalah angka ganjil. Angka kedua dipilih dari 0258. Huruf pertama bukan A. Huruf kedua O. Nah, coba dari yang spot pertama dulu nih, spot angka. Nah, kan dia angka yang pertama angka ganjil, berarti ada berapa kemungkinan? 5, 7, 9, 5. Apa aja tuh sebenarnya? 1, 3, 5, 7, 9. Iya, 9. 5 ya? 5 angka, 5 kemungkinan ya. Angka kedua dipilih dari 0258, berarti berapa kemungkinan nih? 4. 4. Nah, tapi bentar, ini ada ketentuan. 3. Oh, ini nggak ada ketentuan angkanya, nggak boleh ini ya, nggak boleh sama, nggak ada ketentuannya ya. Oke, berarti ini angka lagi nih. 0258, ini 4. Nah, karena di soal nih nggak ada ketentuan ya, nggak ada ketentuan dia angkanya harus beda, berarti boleh nih kita langsung ya udah 4 gitu ya. Walaupun ini kita lihat nih bisa aja sama ya.
5 bisa dong sama gitu. Tapi nggak apa-apa, boleh gitu. Soalnya nggak ada ketentuannya di soal. Lanjut, yang huruf pertama. Huruf pertama bukan A, berarti gimana? 4. 4 ya, bisa apa aja? I, U, E, O. I, U, E, O, berarti 4. Huruf kedua O, berarti gimana? 1 ya, cuman O doang, udah ditentuin. Tentukan berapa banyak susunan password yang bisa dibentuk. Berarti tinggal kita kaliin ya semuanya. Berapa nih totalnya? 80. 80 deh. Udah kelar, udah bisa ngerjain soal UTBK nih sampai sini doang. Kak, saya mau nanya Kak Din. Iya, silakan. Itu huruf keduanya kan O. Yang apa yang Mbah? Yang huruf keduanya kan udah pasti O ya Kak? Iya, udah pasti O, huruf kedua. Yang huruf keduanya itu boleh diisi O juga ya? Huruf yang ini. Iya. Iya, ini boleh O. Jadi OO juga boleh kan, di sini nggak dikasih ketentuan hurufnya harus beda semua ya kan? Nggak ada kan? Cuman aturannya cuman ini doang nih, nggak ada dibilang oh hurufnya harus beda semua atau oh angkanya harus beda semua, nggak ada gitu. Jadi ya mau OO di sini boleh, mau yang angka pertama 5, angka kedua 5 juga boleh. Gitu. Baik Sip? Kak, terima kasih. Sip. Ada lagi yang mau nanya? Bisa ya? Oke, jadi jangan berpatok di rumus. Lanjut. Ini tentang permutasi udah lewat. Nah, sekarang kombinasi apa sih bedanya apa dengan permutasi? Nah, jadi kalau tadi kita permutasi, kan aku kasih contohnya kayak apa ya? Ada kursi gitu ya, misalnya kursi, terus kita mau dudukin orang gitu kan di sini. Orangnya si A, si B, si C, kursi cuma 2 gitu ya, kursi cuma 2. Nah, kalau gitu kan tadi bisa 3 dikali 2 gitu kan ya. Atau kalau misalnya diurutin manual juga bisa AB, AC, CB, BA, CA, BC. Nah, totalnya juga tetap 6 gitu kan. Terus ingat tadi ininya urutan ngaruh ya. Ciri-cirinya urutan ngaruh. Oke, kalau pakai rumus dia tidak boleh ada faktor yang sama. Boleh ada faktor sama. Oke. Nah, kalau kombinasi misalnya gimana nih kejadiannya? Misalnya, jadi ada 3 orang, mau dipilih 2 orang. Tapi bukan didudukin ke kursi ya, dipilih aja gitu. Jadi ada 3, kita comot aja gitu 2 ya. Comot. Nah, siapakah yang dicomot gitu kan? Tapi nggak didudukin ke kursi nih, cuma nyomot doang. Nah, itu kan berarti kalau manual aja ya, kemungkinannya kan cuman bisa A sama si B, A dan B nih yang dicomot ya kan? Bisa si A sama si C nih yang dicomot ya kan? Bisa juga si B sama si C gitu kan. Jadi nggak peduli dia mau A, B, B, A ya sama aja. Kan kita cuman nyomot doang gitu, bukan ngedudukin dia di kursi ya kan? Nah, kalau gitu berarti total kemungkinan berapa nih? Kalau kayak gini. 1, 2, 3 kan? 3 doang nih totalnya. Bandingin tadi kalau permutasi 6 ya. Ini 3. Oke. Nah, contoh lainnya. Sama nih. Jadi ada 4 orang, ada kursi 3 ya kan? Kalau permutasi dia ya udah tinggal 4, 3, 2 gitu kan. Maksudnya gimana nih 4, 3, 2? Kalau misalnya yang A, B, C yang dipilih dari yang dipilih ya si orangnya, maksudnya orangnya si A, si B, si C. Ini aja urutannya bisa 6 macam ya, ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, CBA, ada 6 macam nih. Belum yang kalau dipilih yang orang yang lain gitu kan. Makanya dikali-kaliin totalnya berapa nih? 24 ya.
Kalau kombinasi, kita balik lagi tadi kondisi yang beda. Jadi kita cuman ada 4 orang, milih gitu ya, nyomot 3 orang gitu. Jadi nggak ada kursinya nih. Milih 3 orang pokoknya gitu. Ya udah, berarti kan orang yang bisa kita pilih itu ada A dan B dan C, ya kan? Bisa A dan B dan D, bisa A dan si C dan si D yang dipilih. Satu lagi bisa B dan C dan D. Oke? Nah, itu totalnya berarti ada berapa nih kemungkinannya? Berapa guys? Kalau kombinasi? Ada 4. Ada 4 doang ya. Kita bandingin sama 24 nih. Tadi kalau rumus permutasi itu kan dia gini ya. Kalau yang soal pertama nih 3 faktorial per berapa faktorial jadinya? 3 faktorial per berapa faktorial? Guys, kok nggak ada yang mau jawab? Jawabin aja. Yang 1 faktorial. 1, ya jangan takut jawab. Nah, kalau misalnya yang tadi 4 orang 3 kursi, jadinya 4 faktorial per berapa faktorial? 3 faktorial. Per 3 faktorial? 1 faktorial. 1 faktorial. Faktorial ya. Nah, jadinya ini 6, jadinya 24. Kita bandingin sama kombinasi. Dia kira-kira nih dapat 3, kalau ini ya dapat 3 tuh dibagi apa lagi nih? 3 faktorial plus 1 faktorial kira-kira dibagi apa lagi nih jadi 3? Bagi 3. Bagi 2 ya? faktorial. Iya, 2 faktorial. Kalau yang ini 4 faktorial per 1 faktorial kira-kira dibagi berapa lagi nih? Jadi tinggal 4 nih dia. 3. 3 faktorial kan? Nah, ini sebenarnya kalau udah cukup banyak ya kita ngetesnya, nanti dapat deh rumus umum buat kombinasi, yaitu N, pakai C ya. C kan kombinasi maksudnya. Sama dengan dia N faktorial per N min R faktorial. Sampai sini kan masih kayak permutasi ya. Tapi dikaliin lagi di bawahnya sama R faktorial gitu. Oke, itulah dia rumus umum kombinasi. Ciri-cirinya itu urutan nggak ngaruh ya. Urutan nggak ngaruh sama sekali. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya? Bisa ngerti kombinasi? Contoh soal sekarang. Coba siapa ya? Febrian ada nggak nih? Mic-nya Febrian. Ada, Kak. Oke. Dari 5 teman Ani, akan dipilih 2 teman yang akan ditraktir. Jadi Ani duitnya dikit doang nih. Nggak bisa traktir 5-5-nya, mau traktir 2 aja deh. Berapa banyaknya cara pemilihan teman yang akan ditraktir? 5C2. Iya. 5C2 ya jadinya? 5 faktorial Per 3 faktorial kali 2 faktorial. Ini 3 faktorial kali 2 faktorial berapa? Berarti ini 5 10. kali 4 dibagi, kan 3-nya, ini kan 3 faktorial gini kan. Bisa kita coret ya. Nah, 2 faktorial 2 dikali 1. Coret-coret, ini 2, 10. Gampang ya. Lanjut, Jenny. Jenny ada? Jenny, tadi kayaknya ada Jenny. Putri, coba Putri. Putri Jasmine ada nggak Putri Jasmine? Nggak ada. Ratih? Iya, Kak. Nah,
akan dipilih 2 cowok dan 1 cewek. Dari 3 cowok dan 4 cewek yang ada. Berapa banyakkah cara pemilihan yang mungkin? Gimana nih? 3C2 dikali 4C1. Kali 4C1. Nah, ya, gini ya. Jadi yang 3C2 itu kan yang cowok ya. Cowok, dari 3 cowok dipilih 2. Yang 4C1 tuh yang cewek ya, dari 4 dipilih cuma 1. Dan ini dikali atau tambah? Dikali. Dikali ya. Kenapa? Kenapa dikali? Kenapa nggak ditambah? Ini kadang-kadang suka bingung nih. Tapi ingat aja, kalau dikali itu dia adalah kejadiannya itu berkaitan ya. Kejadian berkaitan. Maksudnya gimana? Kan kita milih kan nggak yang, oh cowok dulu dipilih, abis itu cewek. Enggak kan? Jadi milihnya langsung nih. Pokoknya 2 cewek sama 1 cowok itu kita barengan gitu milihnya. Jadi maksud itu barengan gitu ya. Itu pasti pakai perkalian. Oke, hitung coba Ratih ya Ratih. Jadi gimana? 3C2 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Dikali 4 faktorial per 3 faktorial, 1 faktorial. Oke, jadi berapa nih? Jadinya 12. Ini 3 dikali 4 ya. 12. Sip. Sampai sini ada yang mau nanya? Nggak ada? Bisa semua? Nah, ini sampai sini nih, kita belum ngitung peluang ya. Ini baru ngitung banyaknya cara pemilihan atau banyaknya tadi permutasi apa tuh? Banyaknya urutan gitu ya. Banyaknya urutan atau banyaknya angka gitu kan ya. Kemungkinan angka. Jadi ini baru ngitung kemungkinan nih si permutasi sama kombinasi ya. Kalau peluang gimana? Nah, peluang lagi-lagi. Tadi kan ada kejadian ya. Itu harus dibagi nih favorable event sama total events-nya gitu. Jadi kalau tadi yang kita hitung itu baru total event-nya ya, banyaknya kejadian yang mungkin. Semuanya ya tapi ya. Banyak kejadian yang mungkin. Kayak tadi ya. Ini banyaknya cara pemilihan teman yang akan ditraktir. Nah, 10. Nah, 10 ini adalah total events-nya dulu. Gitu. Oke. Nanti favorable events-nya ada lagi nih. Ini adalah yang dicari peluangnya gitu ya. Yang dicari peluang. Gitu. Oke, coba kita latihan lagi. Nih, masih yang tadi nih, lempar koin peluang munculnya sisi gambar. Tadi kan sisi angka, sekarang sisi gambar. Gimana berarti? Berapa nih? Peluangnya? Setengah ya, tetap ya. Kan karena cuman ada 2 kemungkinan atau 2 kejadian yang mungkin. Sisi gambar itu cuman 1 ya, dari 2 itu. Ya udah setengah. Gampang ya. Sekarang kalau ada dadu nih, dadu, peluang munculnya angka ganjil. Berapa? Setengah. Setengah juga. Jadi kan kalau dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi totalnya tuh 6 ya. Ada 6 kemungkinan. Tapi yang dicari angka yang ganjil. Ya udah 1, 3, 5. Ada 3. Jadinya setengah. Gitu kan? Nah, lanjut. Peluang diambilnya 1 bola merah. Jadi ada ini 3 bola merah. Ada 4 putih nih. Peluang diambilnya 1 bola merah gimana nih? Tiga per 7. 3/4. 3/7. Ya, jadi ingat ya yang di bawah itu total kemungkinan yang bisa terjadi. Ada 7 kan? Terus yang atas baru nih ya, 1 bola merah berarti kan bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini. Jadi 3/7.
Nah, sekarang kalau peluang diambilnya 2 bola merah sekaligus, gimana? Tiga C2 per 7. Per 7. 7 C2. Nah, jadi inilah sekarang kita berarti butuh rumus. Kenapa? Kalau kita mau urutin list satu-satu ya, list satu-satu kemungkinannya. Misalnya kan bisa, misalnya M1 sama M2 nih yang keambil ya. Bisa aja M2 dan M3 yang keambil. Bisa aja P1 sama P2. Bisa M1 sama P1 yang keambil. Oh, ini kan banyak ya. Banyak banget nih, aduh. Kalau misalnya mesti lihat satu-satu, ribet. Nah, disinilah kita pakai rumus kombinasi untuk memudahkan perhitungan. Dari yang total events-nya dulu nih, total events. Kan dari 7 diambil 2 kan, 2 bola. Ya udah 7C2 gitu. Terus yang favorable events-nya yang di atas, kan dia maunya 2 bola merah terang sekaligus ya. Berarti apa tadi? Yang di atasnya? 3C2 ya? Iya, 3C2. Karena kita cuma lihat yang merah aja. Merah ada 3, kita ambil 2 gitu. Makanya 3C2. Udah deh, tinggal dihitung. Ini 3 faktorial per 2 faktorial, 1 faktorial. Ini 7 faktorial per 5 faktorial, 2 faktorial ya. Yang atas dulu nih jadi berapa? 3. Yang bawah? 21. Iya, ini kan 7 kali 6 per 2 ya. 5-nya hilang. 21. 3 per 21. Berapa tuh? Per 7. 1/7. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Bisa ya, jadi ingat dibedain peluang sama banyaknya urutan atau banyaknya cara pemilihan. Kalau ini baru kemungkinannya aja, banyaknya kemungkinan, banyaknya kejadian yang bisa terjadi. Kalau peluang itu udah dibagi antara si yang dicari peluangnya dengan totalnya gitu ya. Oke. Bisa ya? Ya udah, kita bahas tes sekarang. Ini by the way nomor 1 salah kunci nih. Coba Rufaidah. Rufaidah ada? Nggak ada. Sabila? Iya, Kak. Oke. Nomor 1, banyaknya bilangan antara 2000 dan 6000 yang dapat disusun dari angka ini. Dan tidak ada angka yang sama. Nah, gimana nih? Kalau aku pakai yang itu, apa? Garis-garis itu, Kak. Ya, ngisi spot ya. Berapa spotnya? 4. Iya, ada 4 spot ya, karena kan si angkanya ini antara 2000 dan 6000 ya. Ada 4 digit. Nah, terus gimana? Yang paling pertama, yang paling kiri itu 6. Ada apa aja nih kemungkinannya? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 sampai 6 aja. Sampai 6 ya? Iya, Bentar, 6 masuk nggak? 6 masuk nggak? Kan dia di antara 2000 dan 6000 loh. Enggak ya? Kan dia lebih kecil dari 6000 ya. Berarti 6 nggak masuk. Nggak masuk ya. Berarti cuman 4 nih. Nah, terus sekarang angka kedua berapa? 7. 7. Iya, jadi kan ini total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 angka. Udah dipakai 1 gitu kan ya. Udah dipakai 1 nih di spot pertama, berarti tinggal 7. Angka ketiga? 6. 6. Angka ke, ya 5. Totalnya? 840. Iya. Ya, 840 ya. Yang E, ya kan? Ini nggak pakai rumus-rumusan nih ya. Jadi sebelum kalian pakai rumus, diginiin dulu aja.
Gitu, yang bisa dipakai spot, pakai spot aja dulu. Ngisi spot. Nah, aku tanya lagi nih, siapa tadi? Nah, Sabila ya, Sabila. Iya. Ini kan kalau nggak ada angka yang sama. Kalau misalnya sekarang kejadiannya boleh nih, boleh angka sama. Angka sama, berarti banyaknya kemungkinan, banyaknya bilangan jadi berapa? Coba. Yang spot pertama, 4. tetap 4 ya. Spot kedua, 8. 8. Ketiga, 8 juga. 8 juga. Keempat, 8. 8. Jadi beda ya. Tinggal kita kaliin deh. Sip. Sampai sini ada yang mau nanya? Bisa. Lanjut. Salwa, nomor 2. Ya, Kak. Banyaknya bilangan 3 angka lebih kecil dari 700 yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3, 5, 7, 8. Di mana tidak ada angka yang sama. Nih, nggak ada juga nih angka yang samanya. Gimana? Pakai filling slot juga, Kak. Iya. Spotnya ada berapa? Ada 3. Ada 3 ya, karena dia lebih kecil dari 700 ya. 3 digit berarti. Terus? Terus yang angka pertamanya itu, angka ratusannya itu berarti 1, 2, 3, 5. 2, 3, 5 ya. Kemungkinannya berarti ada? Ada 4. Ada 4. Oke, spot kedua? 5. Ada 5. Spot ketiga? 4. Soalnya tuh 2, 3, 4, 5. Total 6 ya. Total 6 dipakai 1 jadi tinggal sisa 5. Habis itu spot ketiga 4 ya. So, spotnya tinggal 4. Spotnya, angkanya. Berarti totalnya? 80. Iya, 80 ya. Gampang ya. Nah, Salwa, kalau misalnya sekarang kejadiannya nih boleh angka sama, berarti berapa? Gimana? 4, 6, 6. Tetap 6 kali 6 lagi ya. Tinggal ini dihitung aja gitu. Oke. Sampai sini ada yang bingung nggak? Ada yang mau nanya nggak? Bisa nih semua? Yakin? Lanjut. Nomor 3. Balik lagi ke atas. Cecil. Cecil ada? Ada, Kak. Oke. Suatu kompetisi olahraga diikuti 7 tim, yaitu A, B, C, D, E, F, G. Bendera tiap tim itu akan dikibarkan pada 7 buah tiang yang diatur dalam satu baris. Ada berapa cara untuk mengatur bendera-bendera tersebut agar bendera tim A dan tim B berada di ujung? Nah, Yang D bukan sih, Kak? caranya? Caranya pakai yang isi spot itu. Isi spot, oke. Berapa spotnya? Ada berapa? Ada 7. Iya, ada 7 ya, karena kan 7 tim dibarisin ya, jadi otomatis ada 7. Nah, terus? Yang ujung itu ujung kiri AB, ujung kanan B. Jadi 2 sama 1. Oh, oke. Jadi yang di ujung-ujung dia kan cuman A atau B ya. Ujungnya tuh sini ya. Itu kemungkinannya A atau B aja kan. Nah, jadi kalau misalnya yang di kiri udah pakai A nih misalnya kan. Ini kan bisa AB ya. Di kiri udah pakai A, berarti yang di kanan otomatis B gitu. Berarti tinggal 1 gitu. Oke, terus yang sisanya gimana? Sisanya 5 faktorial. Jadi sisanya kan ada C, D, E, F, G ya. Berarti kan ada 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Atau 5 faktorial gitu kan. Dikali 2. Jadi benar jawabannya yang D ya.
Sampai sini ada yang mau nanya? Bisa? Lanjut. Vida, coba deh Vida di ini deh di chat. Ditulis ya nomor 4 gimana nih? Sebuah dadu dilemparkan, tentukan peluang. Nah, sekarang nanya peluang. Munculnya mata dadu berupa bilangan ganjil atau prima. Coba ditulis di chat aja Vida. By the way, ini dari nomor 1 sampai 3 bahkan belum pakai rumus apa-apa ya. Banyak loh jadi soal yang nggak usah pakai rumus itu sebenarnya banyak. Nomor 4 juga sebenarnya nggak usah pakai rumus permutasi, kombinasi. Vida masih ada kan ya? Coba di chat. Ini juga tadi kalau aku lihat ya, ternyata nomor 4 lumayan banyak yang salah nih. Ini jawabannya apa, Kak? Jawabannya kamu apa? Tebak. Saya C. C. Bukan. Coba dipikirin lagi. D bukan Kak? Iya, ini siapa nih? Cecil. Oh, Cecil. Oke, benar D. Coba Vida di ini di chat caranya gimana dapatnya D. Sambil mikir nggak apa-apa, aku tungguin. Mana kok beda lama? Yang lain dulu deh. Amar deh, Amar. Ya, Kak. Iya, saya. Iya, kamu gimana nih? Pertamanya saya cari apa namanya peluang bilangan ganjilnya. Peluang banyaknya kemungkinan ganjil ya. Bilangan Kan ada ganjil apa? 3, 1, 5, 1, 3, 5. Ya. Terus? Habis itu bilangan primanya kan 2, 3, 5. Nah, kalau kayak gini gimana dong? 1 juga ya bilangan prima? 1 prima nggak? Ayo. Bukan. Bukan ya? Bukan. Nah, total events dulu, total events berapa yang di bawah? 6. 6, jelaskan ya, dadu. Nah, tinggal yang favorable events berarti gimana nih? 3 ditambah 1. Iya, ini kan 1, 2, 3 gitu kan. Sama ini kan 4/6. Berarti 4 gitu kan. Karena kalau 3 sama 5 kan udah sama nih, jadi jangan double-double gitu ya. Dihitungnya sekali aja. Jadinya 4/6 deh. Gitu. Kagak pakai rumusan. Sampai sini ada yang mau nanya? Bisa ya. Lanjut. Nomor 5. Nah, ini juga ternyata banyak yang salah nih. Coba Farah ada, Farah? Ada Kak. Oke. 3 keping mata uang logam dilempar serentak sebanyak 1 kali. Jika B adalah kejadian munculnya paling sedikit 2 sisi gambar. Maka peluangnya berapa gitu ya? Peluang paling sedikit ya, paling sedikit 2 sisi gambar. Ayo, kira-kira gimana nih? Caranya? Ini jangan lagi-lagi jangan langsung rumus ya, dilogikain dulu. Kalau nggak dilogikain soalnya nggak bisa nih, nggak pakai rumus-rumusan nomor 5. Berarti kan
Total eventnya berarti ada 8 ya, Kak. Oke, taunya gimana ada 8? Kan itu kan uang logam kan sisinya 2, terus itu kan ada 3, berarti 2 pangkat 3. Iya, masing-masing ada ini ya, 2 ya. Iya. Ini 8, ini total eventnya udah dapat. Oke. Tinggal yang favorable events gimana nih? Eventnya aku cari manual. Iya, kalau bisa cari manual nggak usah pakai rumus ya, cari aja manual. Gimana cari manualnya? Sama kan A, AG, terus A itu cabang AG lagi, Oh, gini ya, terus cabang lagi AG. gini ya. Terus kalau misalnya G, dia G. kan AG sama ya. AG, iya. Ini AG. Ini kan cabang-cabangin aja. Jadi tinggal kita lihat yang 2 sisi gambar G. Cari deh. Berarti yang mana aja nih? AGG. AGG yang ini ya. Ya. Mana lagi? GAG. Yang ini. Ada Terus lagi? GGA. Sama GGGG. GGG. Ya, GGG. Paling sedikit, soalnya dibilang paling sedikit ya, berarti yang 3 juga masuk. Berarti 4/8. 4 sama dengan setengah deh. Ya kan? Sip, gampang. Mana ada yang mau nanya sampai sini? Bisa. Tolong dijelasin ulang, Kak Dina. Gimana? Cepat tolong dijelasin ulang yang angka itu saya kurang begitu mengerti. Yang 222 ini? Nah, ini bawahnya. Ini 8. Yang mana? Yang atasnya, nyari atasnya, Kak. Saya lupa nyari atas. Ini kan tadi kan kita udah manual nih, kita list ya, kita list kemungkinannya gimana aja. Gitu kan, pakai cabang-cabang gini kan. Pakai cabang-cabang. Nah, berarti kan dia bisa nih kalau kita translate ya, dia jadi bisa A semua gitu kan yang muncul. Atau di sini berarti kan AAG ya enggak? Di sini AGA. Di sini AGG. Yang ini GAA ya kan? Yang di sini apa lagi? GAG. Di sini GGA. Di sini GGG. Oke? Kayak 6 ya G-nya, maaf. Terus ditanya kan kejadian munculnya paling sedikit 2 sisi gambar, ya udah. Kita cari yang paling sedikit ada 2G gitu kan? Yang mana aja? Yang ini kan? Ada 2G. Ini ada 2G ya kan? Ini juga ada 3 malah. Gitu. Jadinya 1, 2, 3, 4 deh. Gitu. Ngerti nggak? Ngerti, Kak. Terima kasih. Sip. Ada lagi yang mau nanya? Bisa semua? Lanjut. Nomor 6. Farah udah. Jenny. Iya, Kak. Nah, dalam suatu kotak terdapat 3 bola putih dan 2 bola hitam. Jika dari kotak tersebut diambil secara acak 2 bola sekaligus, maka peluang bola yang terambil berwarna sama adalah nih. Peluang ya, kalau peluang berarti kan kita mesti cari 2 nih. Total event sama favorable event kan. Yang gampang dulu deh, cari total event-nya dulu gimana? Carinya. Itu 5C2 ya, Kak? Iya. Tinggal 5C2 kan? Karena dari 5 diambil 2 gitu. Secara acak. Berapa nih berarti? 5 faktorial. Bagi 3 faktorial kali 2 faktorial. Gimana? Sorry, nggak kedengeran. Per 3 faktorial. Oke. Kali 2 faktorial. Iya. Jadinya per ini 3-nya udah begini ya, coret. Berapa nih? 10.
Terus sekarang favorable events baru ya. Gimana nih favorable events? Peluang bola terambil berwarna sama. Gimana nih? Jumlah ya Kak, 3C2 ditambah 2C2. Iya, jadi kan ada dua kemungkinan ya. Bisa itu dia 2 putih ya kan, atau 2 hitam gitu kan ya. 2 putih biar sama ya, biar sama. Nah, kalau 2 putih berarti tadi apa? 2C2. 2C2. 3C2 Kak. 3C2 ya. Karena yang putih kan 3 ya. Kita ambil 2 dari 3 gitu. Berapa nih berarti? 3C2. 3. 3 ya kan. Terus yang hitam 2C2. 2C2 ya, karena dari 2 diambil 2 ya udah 2. Ya, jadi apa? 1. 1 kan. Terus ditambah dikali nih. Ditambah. Tambah ya. Kenapa? Karena ini 2 kejadian yang berbeda ya. Nggak saling nyambung gitu. Kalau dia putih ya udah putih aja, nggak mungkin kan terjadi putih bareng hitam gitu kan. Makanya kita tambahin. Berarti peluangnya apa nih? Berapa peluangnya? 4/10. Iya, 4/10 atau 2/5. iya, yang C ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Kak Dina, tadi Ya. gimana ada kayak ditambah itu saya kurang mengerti. Gini, kalau misalnya dikali, itu contohnya ya, contohnya yang mana ya? Bentar, lupa. Nah, ini nomor 2. Kan ini dikalikan. Nah, ini kenapa dikali? Karena dia saling berhubungan. Jadi kan kita milih satu cewek, cowok sama cewek ya dipilih berbarengan kan. Jadi misalnya nanti cowok yang kepilih ya, cowok 1, yang habis itu cowok 2 yang kepilih ya, habis itu cewek 1 gitu misalnya. Nah, ini kan dibarengin ya, jadi segini itu satu kemungkinan, ya enggak? Gitu, makanya nanti dikali nih. Oke, karena berbarengan. Kenapa dikali yang tadi dari ini ya, dari pohon tadi. Jadi yang cowok 1, misalnya udah pilih cowok 1, yang kedua kan bisa cowok 2, habis itu bisa cowok 3 gitu. Nah, habis itu bisa lagi ceweknya sekarang, ceweknya bisa cewek 1, cewek 2, cewek 3, kan ada 4 cewek ya. Cewek 4 dan seterusnya. Makanya kalau kayak gini kan dikali-kali ya. Nggak mungkin ditambah ya. Nah, kalau yang tadi kita lihat, dia kalau misalnya dia berwarna samanya itu putih, berarti kan dia putih-putih gitu kan ya. Udah gini doang kan? Mana bisa nanti ada hitam lagi, nggak mungkin kan? Kalau hitam kan jadinya beda. Nah, kalau misalnya dia hitam, ya udah hitam-hitam. Nah, ini adalah 2 kejadian yang berbeda antara putih-putih atau hitam-hitam gitu. Jadi nggak bisa kita bikin si pohon-pohon ini nggak bisa gitu, nggak nyambung dia. Makanya ditambahin kejadian yang putih bisa 3 nih. Putih 1 sama putih 2 misalnya. Putih 3 sama putih 2. Ya kan? Terus putih 1 sama putih 3. Nah, kejadian yang hitam ya udah hitam 1 sama hitam 2 doang kan karena ada cuma 2 hitam bola. Udah deh, kalau kita list cuman 1, 2, 3, 4 doang. Gitu. Kebayang nggak? Kebayang Kak. Terima Kebayang? kasih. Sip. Nah, ini aku sampai sini dulu deh, waktu juga udah habis, udah mau habis. Nanti yang nomor 7 dan selanjutnya nih minggu depan ya, aku jelasin ya. Karena kita masih ada 1 kelas lagi nih minggu depan gitu ya. Jadi nanti belajar yang ada permutasi unsur sama permutasi siklis. Gitu. Sama kita yang penting banyak latihan ya. Banyak latihan aja, nanti bahas TO juga, oke?
Oke. Sip, segitu dulu. Ada pertanyaan lain nggak, by the way? Sebelum udahan nih. Nggak ada, bisa ya? Ini aku ulang sekali lagi nih. Ini penting banget ya, penting banget kalau peluang itu dilogikain dulu nih, dilogikain. Oke. Jangan sampai kita nanya rumus. Jadi nggak mau aku kalau misalnya ngeliat soal, ini rumusnya yang mana ya Kak? Oh, salah, harus logikain dulu ya. Oke. Kalau gitu sampai sini dulu. Latihan kalau misalnya ada waktu coba soal-soal TO ya. Yang kemarin-kemarin coba dikerjain aja. Oke. Thank you udah ikut kelas aku. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Makasih Kak. Masih Kak. Makasih Kak.